Shampoo CR Millennial Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman semua. Semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, dan semoga dalam keadaan yang semangat. Balik lagi di acara podcast yang sangat luar biasa ya Kak tentunya. Tentu saja dong. Yaitu siapa lagi kalau bukan Shampoo, CR Millennial Podcast. Nah, dalam episode Shampoo kali ini ditemani dengan pemateri yang sangat luar biasa nih. Boleh kenalan dulu Kak? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ardika Dewa Nugroho. Teman-teman biasa manggil aku boleh dengan panggilan Dika atau Ardika. Aku dari program studi pendidikan agama Islam semester 5 teman-teman. Nah, oke. Dalam episode kali ini Kak, kita tuh bakal bahas dengan judul Islam dan produktivitas di era digital gitu. Karena yang seperti kita tahu ya Kak, kan di zaman sekarang itu kan era digital sangat berkembang dan pesat kan Kak. Apalagi makin bertambahnya tahun tuh makin banyak lagi alat elektronik yang ya bermunculan lah. Apalagi contoh kecilnya kayak handphone lah. Betul. Kita kan sebagai mahasiswa pasti ya mayoritas punya handphone kan Kak gitu. Nah, mungkin dengan adanya handphone, produktivitas kita itu mungkin lebih bisa dikatakan praktis lah bagi sebagian banyak orang. Kayak contoh kita bisa nih hubungin keluarga, teman atau saudara yang jauh gitu, apalagi orang-orang yang ngerantau kan Kak gitu. Betul, kan. betul banget tuh. Terus kita juga bisa nih kalau lagi mager beli makanan atau minuman lewat online kan Tinggal itu lebih GrabFood cepat. aja. Nah, iya, modal rebahan doang itu bisa langsung nyampe kan Kak gitu kan. Jadi memang era digital ini tuh benar-benar berpengaruh lah di produktivitas kita. Nah, ini tuh cukup menarik nih. Makanya mungkin dalam beberapa ke depan aku mau nanya-nanya nih ke Kak Dika terkait Islam dan produktivitas di era digital gitu Kak. Oke, benar banget canggih. Teman-teman, di era modern yang saat ini, apalagi teknologi yang sangat modern ya, sangat maju, kita juga harus bijaksana dalam menggunakan teknologi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak bijaksana menggunakan teknologi, bisa jadi teknologi itu membawa kita ke hal-hal yang negatif. Gak sedikit loh, bahkan banyak di kalangan kita, apalagi kalangan mahasiswa ya, dengan penggunaan teknologi yang tidak baik atau tidak bijaksana, mereka terpengaruh ke hal-hal negatif, bukan ke hal-hal yang positif. Misal, mungkin bukan sudah lagi ya, banyak ya teman-teman kita yang terkena pinjol ataupun judi online. Mungkin dari iklan-iklan, terus mereka penasaran nyoba-nyoba, akhirnya kecanduan gitu kan. Itu kan mereka nggak kurang bijaksana lah dalam penggunaan teknologi. Nah, selain itu tuh apa sih alasan Kak Dika tertarik dengan judul yang kita mau bahas ini nih Kak? Oke, aku tertarik karena kita sebagai masyarakat milenial, terutama bisa dibilang generasi Gen Z ya, kita itu sangat terikat dengan namanya sosial media, apalagi teknologi gitu. Hampir 24 jam kita selalu update informasi apa sih yang sedang viral saat ini gitu kan ya. Betul, Kak. Nah, apalagi viralnya ini apakah membawa kita kebaikan atau keburukan, atau membawa kita ke hal yang lebih baik atau yang membawa kita semakin turun gitu. Nah, dengan aku membawa tema ini, aku berharap sih nantinya kita, baik aku, kamu, dan teman-teman semua, kita bisa bijaksana dalam menggunakan sosial media dan teknologi pastinya gitu canggih. Oh gitu Kak, benar-benar banget tuh Kak. Memang kadang tergantung kita ya Kak cara menggunakan teknologi, terutama kayak handphone nih dengan bijak itu gimana caranya gitu Kak. Nah ada nih Kak di suatu kasus di mana media elektronik itu justru malah mengganggu produktivitas kita. Contoh, misal nih Kak, kita kan ini lagi hektik-hektiknya UTS kan Kak? Betul. Hektik-hektiknya UTS, kadang kita ini belajar lewat handphone. Cuman handphone tuh kadang malah kita scroll TikTok dulu lah, yang scroll IG dulu lah, itu kan malah kita ke-distract kan dengan adanya media elektronik gitu. Nah, menurut Kak Dika, gimana sih cara mengatasi distraksi sosial tadi itu supaya kita tetap fokus dengan tujuan awal kita gitu kan? Oke, untuk mengesampingkan distraksi sosial medianya itu, menurut aku ya teman-teman, kita harus disiplin dalam penggunaan sosial media. Misal, maksud aku kayak gini, kalau memang waktunya masih seharusnya kita belajar,
kita maksimalkan dulu aja belajar kita. Memang terkadang tuh kita merasa bosan gitu kan. betul, Kak. Kita bahkan cuma baca buku 5 menit aja udah ngantuk Ya, gitu. betul, Sedangkan kita lihat sosial media itu Berjam-jam. 2 jam tuh nggak kerasa Nggak gitu, kerasa, ya betul. kan? Nah, itu kita harus mendisiplinkan waktu kita juga gitu. Ya. Bisa dengan kita buat jadwal. Misal kayak Canggih nih, dari habis maghrib sampai jam 8 malam, waktunya untuk belajar ya sudah kita benar-benar belajar, nugas. Mungkin nanti kepotongnya salat Isya ya, kepotong salat betul. Isya terus belajar lagi. Baru setelah itu teman-teman mau buka sosial media kah atau mau lanjut kegiatan lain kah? Ya. Silakan aja, asalkan memang kegiatan utama kita itu jangan ke distract dengan yang lain. Seperti itu yang tadi Sanggi bilang, seharusnya kita belajar Ya, malah kita scroll TikTok gitu betul, kan. kan banyak kan gitu Iya, kan, Kak. Bang. Ya, berarti memang tergantung kita harus memanage waktu dengan baik dan benar, memprioritaskan mana sih yang harus kita dulu gitu ya, Kak. Betul banget. Mungkin ya solusinya dari Kak Dika, kita belajar dulu sesuai dengan aturannya, atau kalau misal ya sudah waktunya selesai baru kita main HP atau segala macam gitu ya, Kak. Manajemen waktunya aja lah. Iya, betul. Oke. Nah, selanjutnya aku mau nanya lagi nih, Kak. Media digital terutama HP gitu kan sekarang banyak banget digunakan oleh kalangan mahasiswa, bahkan kalangan di bawahnya itu pasti pada menggunakan handphone lah gitu. Nah, jadi menurut Kak Dika, perspektif Kak Dika sendiri gitu tuh, dengan adanya media sosial itu justru menghambat atau mendukung sih produktivitas kita sehari-hari gitu, Kak? Oke. Untuk media sosial ataupun teknologi kayak handphone ataupun lainnya tuh menurut aku ya bagaikan pisau bermata dua, Singgi. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya nih, kalau misalnya kita nggak bisa menggunakan secara maksimal dan untuk kebaikan, itu akan melukai kita dan membawa kita ke hal-hal burukan gitu. Kayak kamu nih, dengan HP, kamu bisa mendengarkan sebuah kajian ataupun mencari tentang ilmu pengetahuan, itu kan menambah pengetahuan kamu. Itu menambah keberkahan lah insya Allah secara tidak langsung untuk ilmu yang kamu pelajarin. Itu adalah ilmu atau handphone yang digunakan secara bijak, secara baik gitu. Tapi kalau kamu menggunakan untuk hanya sekedar scroll TikTok atau bahkan yang tadi aku bilang sampai menggunakan judi online, pinjol, ataupun mohon maaf ya, pornografi gitu kan, itu akan membawa kita ke hal-hal yang semakin buruk gitu. Karena kalau misalnya namanya manusia ya, penasaran, nyobain, kok enak gitu kan, kok enak, canduan gitu kan. Kayak judul daftar pertama dikasih win sama si Zeus gitu kan, dikasih banyak dipancing tuh, terus dia top up lagi, kalah kan, jadi cara tidak langsung dia penasaran kok nggak menang terus gitu kan. Coba terus. Nah, akhirnya dia kecanduan pakai judi online gitu. Terus juga kan di media sosial sekarang juga rawan ya. Maksudnya rawan dengan hacker ya, hacker. Pernah dengar nggak sih kayak di undangan WA tuh kan? Ternyata dia bisa dimasukkan semacam virus di mana virus itu bisa ngambil data personal kita. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Kalau misalnya dapat undangan secara dokumen tuh biasanya ada tuh kayak gitu. Oh iya, pernah lihat kasusnya juga. Pernah itu kan. Terus juga kalau buka web jangan asal izinkan aja, karena nantinya si server sono itu bisa mengakses HP kita gitu. Jadi waktu itu sempat sih Kak dengar istilah web phishing. Web phishing. Kayak kita tiba-tiba buka webnya atau dokumen data pribadi, bahkan mungkin kalau kita punya m-banking, iya benar, itu uang juga mungkin bisa terkuras. Pernah lihat kasusnya juga seperti itu Kak, ya benar-benar. Jadi kita harus hati-hati banget sih penggunaan teknologi dan sosial media saat ini. Jadi memang ya tergantung pemiliknya lagi lah gitu. Ya, dengan pemiliknya tergantung dia menghambat atau mendukung, dua-duanya jelas bisa ya Kak. Ya berpisah lah, gimana kita menggunakannya aja. Ya, setuju. Nah, lanjut nih Kak, ini agak menarik juga nih. Dalam agama kita yang tentunya Islam kan semua udah diatur nih segala macam, mulai dari A sampai Z nih. Mungkin bisa juga ini soal distraksi digital ini. Nah, ada nggak sih kalau dalam perspektif Islam, apakah ada tips untuk mengatasi distraksi digital yang tadi sempat Kak Dika bahas nih Kak? Kalau menurut aku ya pribadi, yang aku ketahuin salah satunya itu sih, kita memanfaatkan waktu luang kita dengan hal-hal kebaikan gitu.
kalau misalnya kita selesai akan suatu kegiatan, baiknya kita gunakan waktu kita selanjutnya itu kegiatan selanjutnya gitu. Kalau nggak salah di surah Al-Insyirah deh. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau nggak salah ayatnya ya. Ya. Apabila kamu selesai melakukan suatu kegiatan, Ya. lanjutlah dengan kegiatan selanjutnya. Jadi tidak ada waktu jeda, sehingga kita merasakan waktu jeda itu membuat kita gimana ya? Membuat kita terbuang waktunya. Kadang kan kalau kita udah melakukan suatu kegiatan, Ya. terus rasa capek kan, lelah, boleh sih capek, lelah, istirahat boleh, tapi jangan terlalu lama-lama. Kadang kalau misalnya lama-lama itulah yang membuat kita jadi mager. Mager udah scroll sosmed. udah tiduran megang HP gitu kan. Udah mager banget gitu kan. Kelapasan. Nah, itu Ya, Kak. kalau menurut aku gitu. Salah satunya kalau misalnya sudah selesai dengan satu kegiatan, lanjutkan dengan kegiatan yang lainnya. Mungkin bisa juga di surat Al-Asr yang demi masa seluruh manusia itu berada dalam kerugian gitu kan, Kak. Kalau kita mungkin nggak menggunakan waktu, tenaga pikiran dengan baik, malah kita main HP terus lah, scroll sosmed, yang mungkin kita akan rugi di masa depan gitu kan. Betul. Kak. Jadi distraksi sosial itu memang ya benar adanya gitu, tinggal kita mengelola yang baik itu gimana gitu kan, Kak. Betul sekali ya. Nah, terus selanjutnya pertanyaan yang mungkin bisa dikatakan pertanyaan terakhir nih, Kak. Ada nggak sih peran hati dan pikiran kita gitu, Kak, dalam produktivitas gitu, aktivitas kita sehari-hari? Tentu aja ada kalau menurut aku. Dimana kalau misalnya kadang hati kita, pikiran kita lagi baik, insya Allah apa yang kita lakukan juga baik, enjoy aja gitu. Tapi kalau misalnya memang lagi berantakan, misal di kampus lagi berantem, terus di rumah juga lagi nggak harmonis, dengan kawan juga nggak baik hubungannya, itu membuat kita semakin tertekan, sehingga membuat kita makin down gitu. Hingga karena down itu membuat kita semakin bukan yang berkembang, malah terus menurun. Jadi peran hati dan pikiran itu juga penting banget sih. Jadi kan kita harus jaga. Kita ada istilah bad mood gitu kan. Nah, harus jaga mood kita. Iya, jaga mood kita. Apalagi kan paling nggak enak kan kalau lagi bad mood tiba-tiba ada kelas gitu, presentasi itu kan kita jadi nggak fokus kan, Kak. Jadi memang hati dan pikiran sangat berperan dalam produktivitas. Kalau pikiran hati kita baik, insya Allah pasti ke depannya kita menjalani aktivitas tuh enjoy, pokoknya senang aja gitu kan, Kak. Betul banget, Gi. Iya. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih, Kak, ada Kak Dika sedikit lah closing statement soal judul yang kita bawa ini. Oke, teman-teman, closing statement dari aku, bijaklah menggunakan sosial media, bijaklah menggunakan teknologi, karena yang tadi aku bilang, keduanya itu bagaikan pisau bermata dua. Jikalau kita gunakan dengan baik, insya Allah feedback kepada kita juga baik. Tapi kalau misalnya kita gunakan untuk sebuah hal keburukan ataupun untuk kerugian untuk diri kita sendiri, maka keburukan dan kerugian itu akan feedback ke kita juga. Jadi bijaklah gunakan sosial media. Nah, betul banget tuh teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita, podcast kita dengan Kak Dika tentang era digital ini. Terima kasih Kak Dika yang telah memberikan sharing ilmu lah dengan kita sama-sama gitu. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga bisa mengambil ilmu dan bisa mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan ini ya Kak Dika. Oke. Terus aku bawa satu lagi. Boleh, silakan. Teman-teman jangan lupa subscribe YouTube kita LDKS FITK, dan jangan lupa juga like dan follow IG kita. Ya, betul banget. Apa IG-nya? LDKS FITK. Itu dia. Jangan lupa ya, teman-teman. Ya, benar banget teman-teman. Mungkin itu aja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mungkin itu aja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.